Selamat pagi anak-anak kami, apa kabar? Bapak berharap seluruhnya dalam keadaan sehat-sehat ya, dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pagi ini eh, Bapak akan menyampaikan materi kita mengenai seni musik. Nah, kenapa Bapak kirimkan dua video sekaligus? Karena pada minggu yang lalu kan kita libur, itu memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Jadi kita libur. Nah, hari inilah Bapak ganti ya. Nah, kita masuk di pembelajaran seni budaya ini mengenai menyanyi lagu secara solo atau tunggal. Oke. Kalau disebutkan menyanyi secara solo atau tunggal, berarti kamu sudah paham lah itu. Solo berarti satu ya. Kalau dua berarti duet. Tiga trio. Empat quartet. 5 quintet, 6 sektet, 7 septet, 8 apa? Oktet, 9 masuk vokal grup. Ya. Baik, masuk kita pembahasan kita menyanyi secara solo atau tunggal. Ini tak perlu saya bacakan. Mari kita lihat. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi hati menjadi terwakili lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Kenapa disebutkan bernyanyi adalah aktivitas yang menyenangkan? Nah, seseorang jika merasa dia bahagia atau gembira bisa diwakili atau diaplikasikan melalui bernyanyi. Ya, tentu lagunya adalah lagu yang gembira. Begitu ya. Kemudian kenapa disebutkan ketika kita sedih? Bernyanyi itu adalah merupakan aktivitas yang menyenangkan. Nah, ketika kita mengalami duka, sedih, bisa kita sampaikan melalui lagu itu. Artinya adalah bahwa batin kita itu terpuaskan dengan lagu itu. Ya, tentunya lagunya ya yang lagu yang sedih ya. Jadi mewakili apa yang ada di dalam hati kita. Ya, terwakili, terpuaskan melalui lagu tersebut. Itu maksudnya kalau disebutkan adalah bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan. Nah, di dalam bernyanyi sebuah lagu tentu ini harus diperhatikan beberapa materi. Yang pertama adalah warna suara atau timbre. Bunyi suara seseorang berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan. Bentuk masing-masing pita suara, ini pita suara, berbeda dengan orang lain. Nah, makanya semua tinggi rendahnya suara manusia itu tidak sama. Ya, makanya ada pembagian-pembagian jenis suara itu. Itu maksudnya di sini. Jadi tidak sama. Biarpun dia perempuan atau wanita, tidak sama tinggi suaranya dan tidak sama jangkauan rendah suaranya, nada rendahnya. Laki-laki juga demikian. Itu yang disebut warna suara, berbeda. Ya. Kemudian wilayah nada. Nah, kalau disebutkan wilayah nada ini adalah jangkauan kemampuan seseorang dalam mencapai nada yang tinggi dan nada yang rendah. Tidak semua nada seseorang. Kalau misalnya seseorang bisa menyampaikan nada tinggi, mencapai nada yang paling tinggi, belum tentu dia sanggup mencapai nada yang rendah. Itu belum tentu. Nah, jadi seseorang yang tidak bisa menyampaikan atau suaranya tidak bisa tinggi, bisa mencapai nada yang rendah. Jadi ini ada balance-nya ya. Jadi seseorang yang tinggi suaranya belum tentu bisa mencapai suara yang rendah. Jadi sebenarnya sama pengaruhnya ya. Yang rendah juga pengaruhnya, yang tinggi juga
ada pengaruhnya. Nah, berikut mari kita lihat pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. Yang pertama adalah suara anak-anak. Nah, wilayah nada suara anak-anak laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Ya, karena dia masih anak-anak, karena pita suara belum terbentuk. Ya, kapankah pita suara itu terbentuk? Ketika kita mau beranjak dewasa atau remaja. Disinilah kadang ada suara itu berubah. Yang dulunya suaranya kecil jadi besar, begitu. Sinilah perkembangan. Ini diikuti dengan perkembangan yang ada dalam tubuh kita. Ya. Nah, wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah dari C aksen ke F aksen, atau dari C tinggi ke F tinggi. Nah, suara rendahnya adalah dari A sampai ke D paling tinggi 2 oktav. Nah, mari kita lihat ya, saya gambarkan. Kalau kita lihat gambar tangga nada itu kan begini. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, ini aksen yang dimaksud. Artinya ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini do tinggi. Nah, tadi jangkauan suara anak-anak itu bisa dari sini sampai ke F tinggi ini. Nah, suara yang paling rendahnya di mana? Dari A ini sampai ke sini. Ke D tinggi. Ya, 2 kali. F, misalnya G, A, B, C, D sampai ke sini. Dia bisa mencapai sampai ke nada ini. Berarti udah berapa oktav? 1, 2. Ya, jadi itu maksudnya. Ya. Kemudian suara wanita dewasa. Ini udah dewasa, suara manusia dewasa ini ya. Suara dewasa untuk wanita dibagi 3, yaitu sopran, yaitu wilayah nadanya dari C aksen sampai ke A 2 kali aksen atau 2 kali oktav ya. Kemudian untuk mezzo sopran yaitu dari A sampai ke F oktav. Oke. Dari misalnya digambarkan di sini dari A, ini dari A ini sampai dengan ini A, B, C, D, E sampai ke sini. Ya, berarti ini di bawahnya masih ada. Itu adalah tangga nada netralnya, yang ini itu 2 kali. Nah, alto itu adalah merupakan suara rendah wanita. Ya, suara rendah wanita yang dimaksud di sini dari F ini, F bisa sampai ke bawah. Ya, alto. Ini paling rendah F bisa sampai mencapai D. Nah, untuk suara pria. Untuk suara pria ini dibagi 3 juga, yaitu tenor, suara tinggi, B, bariton, suara sedang, C, bass, suara rendah. Nah, jadi dengan demikian pembagian jenis suara manusia itu, kalau anak-anak dia adalah suaranya adalah tinggi dan rendah, belum bisa dipisahkan. Nah, apabila sudah dewasa, maka jenis suara itu sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau wanita dia 3, itu sopran, mezzo sopran, dan alto, ya kan? Kemudian untuk pria 3 juga, ya, itu tenor, bariton, dan bass. Teknik vokal. Di kelas 7 mungkin kamu juga sudah mempelajari, dan kelas 8. Apa itu teknik vokal? Yang pertama yang perlu harus diperhatikan di dalam melatih bernyanyi ini adalah artikulasi. Ya, artikulasi. Dalam bernyanyi ini perlu ada artikulasi, ini perlu diperhatikan. Ya. Kemudian
prasering. Ini prasering adalah pemenggalan kalimat dengan kalimat. Kalau disebut artikulasi adalah pengucapan vokal yang jelas. Kemudian yang ketiga intonasi, tekanan kalimat. Ya, tekanan kalimat. Kemudian yang keempat adalah pernapasan diafragma. Nah, jenis pernapasan mungkin di kelas 78 juga sudah dipelajari. Jenis pernapasan itu adalah 3. Pernapasan dada, perut, dan diafragma. Manakah yang sering dipakai orang? Yang sering dipakai dalam bernyanyi adalah pernapasan di diafragma. Gitu ya. Karena bisa menyimpan banyak udara di dalam perut. Ya. Di dalam perut itu adalah penyimpanan diafragma. Jadi sehingga bisa bertahan lama. Teknik tersebut dapat dilatih dengan sikap bernyanyi. Bagaimanakah sikap untuk bernyanyi itu? Menyanyi baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap berdiri ataupun duduk baik dapat memaksimalkan tenaga dan suara dalam bernyanyi. Nah, kalau duduk misalnya kita bernyanyi, jangan bersandar ke belakang dan ke depan. Duduklah dengan tegak lurus. Kemudian pernapasan diafragma. Yang ketiga adalah resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara mendapatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan. 4. Artikulasi dan gerak mulut. Artikulasi dan gerak mulut. Bernyanyi ini tidak terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Ya. Iya, kalau A kita ucapkan dengan jelas A, dengan E gitu. Prasering yang seperti Bapak sampaikan tadi adalah pengkalimatan, pemenggalan kalimat, mengatur di mana kita penggal kalimat itu. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah jeda, di mana harus kita buat tanda jeda. Jangan kita potong kalimat lagu itu dengan tanggung sehingga orang bisa mengartikan tidak benar. Begitu maksudnya. Ekspresi. Pada saat bernyanyi hendaknya kita memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Dengan begitu, lagu yang akan lebih mudah diterima orang. Nah, kalau kita menyampaikan sebuah lagu bernyanyi misalnya, tentu harus kita gambarkan dengan raut wajah. Itu yang disebut ekspresi. Ketika lagu sedih yang kita nyanyikan, maka kita harus nampakkan dengan raut wajah yang sedih. Jangan senyum, ya. Apabila kita senyum, maka tidak menyatu dengan lagu yang kita bawakan. Itu artinya ekspresi. Jadi kita tunjukkan, ya. Kita tunjukkan lagu itu bagaimana supaya lebih bisa dinikmati orang ketika mendengarkannya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai teknik atau bernyanyi secara solo atau tunggal. Jadi nanti kamu coba latih di rumah bagaimana bernyanyi yang benar, ya. Kamu latihlah di depan cermin. Ketika kamu bernyanyi dengan membawakan lagu yang sedih, bagaimana ekspresinya? Ketika kamu membawakan lagu yang sedih, bagaimana ekspresinya? Yang gembira bagaimana, yang sedih bagaimana? Nah, begitu ya. Tentu harus kita membawa dengan perasaan, bukan dibuat-buat. Seperti itu. Misal bila kita ditimpa sebuah masalah, bukan masalah yang besar. Ya, bukan masalah yang besar. Masalah kecil juga bisa membuat kita jadi sedih. Maka kita puaskan melalui lagu itu. Ketika misalnya kita mendapat sesuatu penghargaan yang membuat kita senang, kita gambarkanlah melalui lagu itu. Lagu apa kira-kira yang cocok. Nah, jadi nanti kamu latih, ya mudah-mudahan minggu depan saya tagih videonya. Ini masih latihan ya. Latih dulu kira-kira lagu apa yang cocok, yang bisa kamu bawakan. Kemudian nanti kamu nyanyikan sepenggal saja mungkin nanti biar cukup memori, ya. Kamu gambarkan lagu itu. Boleh kamu bawakan melalui dengan membawa alat musiknya, dengan alat musik boleh, tidak usah. Tetapi harus kamu gambarkan sesuai dengan raut wajah atau ekspresi dan sesuai dengan
cara bernyanyi kamu, pemenggalan kalimatnya jangan salah. Oke, kurang lebihnya penjelasan Bapak mohon dimaklumi, tetapi sebenarnya dalam penjelasan ini kita sendiri yang mengaplikasikannya bagaimana sebenarnya kita mau bernyanyi. Sampai di mana sebenarnya tinggi suara kita, sampai di mana sebenarnya rendah suara kita. Ya kalau suara kita memang tidak mencapai suara tinggi, jangan kita memaksakan bahwa kita ini adalah, kalau laki-laki saya harus tenor, tidak. Ya, bariton juga bisa, bass juga bisa. Demikian perempuan. Kalau suaranya sudah besar, jangan dipaksakan untuk menjadi suara sopran. Banyak orang berlomba-lomba pingin suara tinggi, akhirnya mersamburetan begitu. Dia tidak tahu jenis suaranya di mana. Jangan dipaksakan. Memang sampai disitulah pita suara kita yang mampu. Kalau dipaksakan itu akan merusak pita suara. Oke, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, silahkan kamu lengkapi catatannya, biar ada tinggal di dalam pikiranmu, biar ada tinggal di bukumu ya. Kamu baca-baca, siapa tahu nanti ya, bukan siapa tahu, memang kita akan mengadakan ujian pengetahuan yang selama ini saya kasih tugas hanya dengan keterampilan. Jadi mungkin ada juga nanti ujiannya dengan pengetahuan, misalnya memilih jawaban atau essay test. Oke, harapan Bapak semuanya terlengkapi. Demikian penyampaian saya pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.